Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, momentum serah terima Pataka Wiradharma Brata menjadi simbol kepemimpinan baru di Polda Sulawesi Tengah. Upacara serah terima kepemimpinan ini dilaksanakan pada Senin 3 November 2025. Berikut informasi selengkapnya. Polda Sulawesi Tengah menggelar upacara serah terima Pataka Polda Sulawesi Tengah Wiradharma Brata dari Irjen Pol Agus Nugroho kepada Irjen Pol Endi Sutendi. Upacara serah terima ini berlangsung hikmat di halaman Makopolda Sulawesi Tengah, menandai resmi berakhirnya masa jabatan Irjen Agus Nugroho sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Irjen Pol Agus Nugroho menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada dukungan seluruh jajaran dan masyarakat atas kebersamaan selama sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Jabatan baru sebagai Kepala Divisi Hukum Polri merupakan amanah baru yang akan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Saya mohon diri untuk melaksanakan tugas pengabdian yang baru sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Bapak Ibu, para peserta upacara, hadirin yang berbahagia. Sebelum saya mengakhiri amanat ini, pada kesempatan yang baik ini juga, saya ingin menyampaikan pesan dan harapan kepada Bapak Ibu seluruh personil Polda Sulteng yang saya banggakan. Agar kiranya senantiasa melaksanakan tugas dengan baik, senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel dalam memelihara kamtipmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dan saya pun memohon agar kiranya Bapak Ibu seluruh personil Polda Sulawesi Tengah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasamanya yang terbaik kepada pejabat Polda yang baru, sebagaimana dukungan yang diberikan kepada saya saat menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kapolda Sulteng yang baru, Irjen Pol Endi Sutendi menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja dan capaian Polda Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Irjen Pol Agus Nugroho. Irjen Pol Endi Sutendi menilai keberhasilan menjaga stabilitas keamanan daerah merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak. Irjen Pol Endi Sutendi mengajak seluruh personel untuk melanjutkan semangat kerja yang telah ditanamkan oleh pendahulunya. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis Polres Kebumen disambut hangat oleh siswa SMK Taruna Adi Bangsa karena tak semua murid dibekali uang saku oleh orang tua. Seperti apa antusiasme para siswa-siswi ini? Berikut informasi selengkapnya. Program pemenuhan gizi melalui Sentra Pelayanan Pangan Gizi atau SPPG yang diinisiasi oleh Polres Kebumen mendapat sambutan hangat khususnya dari siswa di SMK Taruna Adi Bangsa Mirit. Mobil makanan bergizi atau MBG yang dikelola Yayasan Kemala Bayangkari Polres Kebumen selalu disambut antusias. Program ini menjadi berkah bagi pelajar yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Salah satunya adalah Arif Nurrahman, siswa kelas 11 yang mengaku kini bisa ikut menikmati makanan bergizi bersama teman-temannya. Arif Nurrahman menyatakan, sebelum program ini hadir, ia seringkali hanya bisa melihat temannya jajan karena uang sakunya yang pas-pasan. Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan dari Kapolri yang telah mengadakan makan bergizi gratis yang sangat bermanfaat bagi sekolah saya, bagi sekolah kami. Ya, dikarenakan saya uang saku tidak pernah dikasih dan saya juga tidak pernah meminta. Sebenarnya saya juga dikasih, tapi saya ingin merasakan bagaimana mencari uang sendiri. Jadi saya ingin menghemat dan saya juga kepikiran karena
orang tua kurang mampu, jadi saya sangat bersyukur karena ada program makan bergizi gratis. Kehadiran MBG ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga meningkatkan fokus belajar siswa di kelas. Humas SMK Taruna Adi Bangsa Bambang Sarwono mengatakan bahwa program MBG menjadi angin segar yang sangat dinantikan sebab pemenuhan gizi ini merupakan investasi penting untuk kesehatan dan masa depan generasi muda, dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut demi mendukung calon generasi emas 2045. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Polres Kebumen Itang Mantovani menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 2.147 penerima manfaat di wilayah Kebumen. Itang menjamin makanan yang didistribusikan melalui MBG memenuhi standar gizi seimbang dan aman dikonsumsi. Untuk memastikan kualitasnya, sebelum distribusi setiap makanan dilakukan rapid test untuk kebersihan dan nilai gizi yang disesuaikan dengan standar Badan Gizi Nasional. Program ini ditegaskan sebagai upaya Polri untuk memastikan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Wakapolres Kebumen Kompol Faris Budiman menyampaikan harapan agar program SPPG Polri ini dapat diterima dengan baik oleh para penerima manfaat. Polres Kebumen berkomitmen untuk selalu memperhatikan kualitas makanan dari berbagai aspek guna membantu pemenuhan gizi seimbang para pelajar. Dari Humas Polres Kebumen melaporkan untuk Polri TV. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono meninjau gedung rawat inap presisi Rumah Sakit Bayangkara pada Jumat 31 Oktober 2025. Pembangunan gedung ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan syarat kenaikan tipe rumah sakit, sekaligus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan bagi para personel Polri dan masyarakat luas. Berikut laporan dari personel Humas Polda DIY. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono meninjau gedung rawat inap presisi Rumah Sakit Bayangkara pada Jumat 31 Oktober 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pembangunan gedung presisi adalah wujud komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan humanis. Komitmen ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan derajat kesehatan. Selain peninjauan, Polda DIY juga menggelar rangkaian kegiatan sosial sebagai wujud kepedulian. Kegiatan tersebut meliputi bakti kesehatan berupa pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis, serta bakti sosial dengan penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat sekitar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dinda dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Polda NTT menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang dirangkaikan dengan apel kebangsaan Ojol dan buruh bertajuk Pemuda Pancasila Bergerak Indonesia Bersatu pada Selasa 28 Oktober 2025 di lapangan Mapolda NTT, Kupang. Berikut laporan dari personel Humas Polda NTT Bribda Egita Salsa. Pemirsa, dalam semangat kebersamaan dan cinta tanah air, Polda Nusa Tenggara Timur hari ini menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025 yang berlangsung hikmat di lapangan Bayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, yang diikuti oleh seluruh pejabat utama dan personil Polda Nusa Tenggara Timur. Menariknya, pada peringatan tahun ini juga dihadiri oleh komunitas ojek online dan para buruh. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam amanatnya, Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang menekankan pentingnya meneladani semangat persatuan para pemuda tahun 1928. Ia menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Pertama-tama saya ucapkan selamat dari Sumpah Pemuda yang ke-97.
di mana dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu, dan kita saksikan dari Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur memimpin upacara dengan melibatkan teman-teman saudara-saudara kita dari komunitas Ojo, kemudian buruh, serta memberikan penghargaan kepada beberapa pejabat utama, Bapak Wakapolda juga, Bapak Irwasda, Bapak Karo Wok, Karo SDM, Karo Rena, kemudian juga dari eksternal dari masyarakat yang membantu tugas-tugas kepolisian. Salah satunya juga ada dari teman media kita yang mendapatkan penghargaan. Jadi momentum ini adalah bagaimana kita bersatu padu, momentum untuk menggelorakan Sumpah Pemuda Satu Nusa Satu. Kapolda NTT juga mengajak seluruh generasi muda untuk bijak dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial. Di akhir sambutan, Irjen Polisi Rudi Darmoko menyerukan agar semangat persatuan dan cinta tanah air terus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemuda-pemudi Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.